Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang atomic absorption spectroscopy atau biasa kita kenal sebagai sebutan AAS. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Azalia Rahma Septianti, Milenia Aisyah Salsabila Zaza, Tio Kristiawan Bramayuda, dan saya sendiri Hoirun Nisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah metode AAS. Atomic Absorption Spectroscopy atau spektroskopi serapan atom adalah salah satu jenis analisa spektrofotometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap akan diteruskan dan diubah menjadi sinyal listrik yang terukur. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Wells pada tahun 1955. Metode ini merupakan suatu metode yang populer untuk analisa logam, karena di samping sederhana, ia juga sensitif dan selektif. Para ahli kimia sudah lama menggunakan warna sebagai suatu pembantu dalam mengidentifikasi zat kimia, di mana serapan atom telah dikenal bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, pada tahun yang sama, Al-Kemat dan Mukat melaporkan bahwa beberapa jenis nyala dapat digunakan sebagai sarana untuk atomisasi sejumlah unsur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari spektroskopi serapan atom atau AAS. Prinsip kerja AAS ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Misalnya, atom natrium akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 589 nanometer, sedangkan atom kalium akan menyerap panjang gelombang pada 766,5 nanometer. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Nah, untuk penggunaannya sendiri, suatu sampel yang dibuat dalam bentuk larutan dan dikabutkan akan disemburkan ke bagian burner yang akan dan kemudian sampel tersebut akan mengalami deatomisasi. Nah, selanjutnya sampel akan direaksikan dengan sumber energi radiasi atau sumber cahaya, dan atom akan berada pada keadaan dasar atau ground state. Nah, atom yang ada dalam keadaan ground state ini akan membutuhkan energi yang besar, dan untuk mendapatkan energi tersebut, atom tersebut akan menyerap energi dari sumber cahaya atau nyala yang ada pada alat AAS. Selanjutnya yaitu hukum dasar pada AAS. Hukum dasar yang digunakan dalam metode ini yaitu berdasarkan hukum Lambert dan hukum Beer yang persamaannya berbunyi A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Dari persamaan tersebut dinyatakan bahwa besarnya serapan atau absorbansi A proporsional dengan besarnya konsentrasi C dari zat atau sampel yang diuji. Hukum Lambert sendiri menyatakan bahwa bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium yang transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan akan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Sedangkan hukum Beer berbunyi bahwa intensitas sinar yang diteruskan akan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut. Dari bunyi dua hukum ini sudah sesuai dengan persamaan yang telah dilampirkan pada presentasi. Selanjutnya ada jenis dari AAS itu sendiri. Di sini jenis AAS ada 3. Yang pertama yaitu jenis AAS ini dibedakan dari cara atomisasinya. Yang pertama yaitu atomisasi dengan nyala. Pertama, sampel yang akan kita pakai nanti dipanaskan dalam suhu 100 derajat. Dan tentunya sampel tersebut harus berbentuk cairan.
yang dilakukan atomisasi terlebih dahulu dengan cara memasukkannya dalam nyala campuran gas bakar. Untuk syarat atomisasi dengan nyala ini, gas yang dapat digunakan ialah campuran gas tersebut memberikan suhu nyala yang sesuai. Selanjutnya, gas tersebut harus tidak berbahaya, aman, dan tidak beracun, serta mudah dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu harus murni dan bersih. Campuran gas yang biasa digunakan dalam AAS ini yaitu campuran udara dengan C2H2, campuran N2O dengan C2H2, dan campuran udara dengan propana. Selanjutnya yaitu atomisasi tanpa nyala. Atomisasi ini dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang atau tabung karbon dengan 2 elektroda sehingga batang atau tabung menjadi panas dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Tahap pemanasan sampel pada atomisasi jenis ini yaitu yang pertama ada tahap pengeringan, yang kedua yaitu tahap pengabuan, dan yang terakhir yaitu tahap pengatoman atau atomization. Dan yang ketiga yaitu jenis atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida. Jenis ini digunakan biasanya untuk unsur AS, Se, dan Sb yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu di atas 800 derajat Celcius. Atomisasi ini dilakukan dengan membentuk senyawa hidrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oleh senyawa SnCl2 atau NaBH4. Selanjutnya ada bagian pada AAS. Bagian AAS yang pertama yaitu sumber radiasi resonansi. Sumber radiasi resonansi ini biasa digunakan yaitu lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp. Elektroda ini biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Selanjutnya ada atomizer. Atomizer ini terdiri atas nebulizer, spray chamber, dan burner. Nebulizer sendiri berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol. Untuk spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol. Untuk burner merupakan sistem yang terjadi yaitu pengubahan kabut garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal. Selanjutnya ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan radiasi dan mengukur intensitas radiasi dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya ada detektor. Detektor biasanya yaitu untuk mendeteksi. Jadi di AAS ini berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya ada recorder. Recorder di sini berarti yaitu merekam. Jadi sinyal listrik yang ditangkap oleh recorder ini dari detektor diterima oleh piranti. Biasanya piranti untuk AAS ini yaitu komputer sebagai recordernya yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsinya. Selanjutnya ada lampu katoda yang tidak lain tidak bukan adalah sumber cahaya pada AAS. Selanjutnya ada tabung gas yang berisi gas etilen dan regulator untuk mengatur banyaknya gas yang dikeluarkan dan juga tekanan yang digunakan untuk menganalisis suatu unsur tersebut. Selanjutnya ada ducting yang digunakan untuk menghisap hasil pembakaran dan mengeluarkannya melalui cerobong asap. Dan selanjutnya ada kompresor yang berfungsi untuk menyaring udara dari luar agar udara yang masuk ke AAS ini bersih. Ada burner yang berfungsi sebagai tempat pencampuran gas etilen dan aqua bides. Dan yang terakhir yaitu ada buangan yang biasanya disimpan dalam trigen dan diletakkan terpisah dari alat AAS tersebut.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode AAS. Kelebihan dari metode AAS yang pertama yaitu spesifik. Yang kedua, dapat mengukur beberapa unsur berlainan dari satu sampel. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur. Selanjutnya yaitu dia batas deteksinya rendah dan batas kadar yang dapat ditentukan sangat luas. Selanjutnya ada kekurangan dari AAS. Kekurangan dari AAS itu sendiri yang pertama ada kurang sempurnanya preparasi sampel dan adanya gangguan kimia. Yang kedua, adanya kesalahan matriks karena perbedaan matriks sampel dari standar. Yang ketiga, ada kecepatan alir sampel pada burner tidak sama. Selanjutnya, ada gangguan dan interferensi. Gangguan pada AS yang pertama ada gangguan kimia. Gangguan ini terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktori, sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Yang kedua, ada gangguan matriks. Gangguan ini terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Yang ketiga, ada gangguan ionisasi. Gangguan ini terjadi apabila suhu nyala api cukup tinggi, sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Dan yang keempat yaitu ada gangguan emisi. Gangguan ini disebabkan karena adanya gangguan elektronik dari fotomultiplayer. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.